Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Tidak seperti biasanya, hari itu Baginda tiba-tiba menyamar menjadi rakyat biasa. Beliau ingin mengetahui kondisi rakyatnya yang sebenarnya, bukan hanya dari laporan para menterinya. Baginda mulai keluar istana dengan pakaian yang amat sederhana, layaknya seperti rakyat jelata. Ketika Baginda tiba di sebuah perkampungan, beliau melihat beberapa orang berkumpul di suatu tempat. Setelah Baginda mendekat, ternyata seorang ulama sedang menyampaikan kajian tentang alam barzah. Tak lama kemudian, ada seorang yang datang dan ikut duduk bersama jamaah. Orang itu lantas bertanya kepada sang ulama, "Wahai Syekh, saya pernah ke makam orang kafir dan mengintip kuburnya, tapi saya tidak mendengar teriakan-teriakan ataupun melihat penyiksaan-penyiksaan yang katanya sedang dialaminya. Lalu bagaimana cara membenarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang dilihat mata?" Dengan tersenyum ulama itu menjawab, "Untuk mengetahui yang demikian itu harus dengan panca indera yang lain. Kamu pernah duduk di samping temanmu yang sedang tidur, bukan? Kadangkala temanmu saat itu dalam tidurnya sedang bermimpi digigit ular, diganggu dan sebagainya. Temanmu juga merasa sakit dan takut ketika itu, bahkan berteriak dan lari sekencang-kencangnya. Sedangkan engkau yang duduk di dekatnya menyaksikan keadaannya seolah tidak terjadi apa-apa. Padahal apa yang dilihat serta dialami temanmu dalam mimpi sedang dikelilingi ular-ular. Maka jika masalah mimpi yang remeh saja sudah tidak mampu mata melihatnya, mungkinkah engkau bisa melihat apa yang terjadi di alam barzah?" Baginda Raja terkesan dengan penjelasan ulama itu, sehingga Baginda memutuskan untuk mengikuti pengajian tersebut sampai selesai. Kini ulama itu melanjutkan kajiannya tentang alam akhirat. Dikatakan bahwa di surga tersedia berbagai macam kenikmatan, termasuk adanya bermacam-macam perhiasan yang keindahannya tidak ada duanya di dunia ini. Salah satu perhiasan yang paling indah adalah mahkota surga yang terbuat dari cahaya. Semua perhiasan di surga tak ada yang bisa menandingi keindahannya. Saking indahnya, maka satu mahkota jauh lebih bagus dari dunia dan seisinya. Begitu pengajian selesai, Baginda Raja memilih untuk balik ke istana. Setelah sehari berlalu, Baginda masih terkesan dengan ceramah sang ulama tempo hari. Apalagi sewaktu membahas tentang mahkota surga. "Betapa sangat beruntung orang yang mendapatkannya," ujar Baginda dalam hati. Saat sedang asik membayangkan mahkota surga, tiba-tiba terlintas di benak Baginda sosok Abu Nawas. Nah, ini dia kesempatan baik untuk menguji kecerdikan Abu Nawas, ucap Baginda. "Prajurit, segera perintahkan Abu Nawas untuk secepatnya datang kemari." Beberapa orang prajurit dengan sigap langsung pergi menuju rumah Abu Nawas. Setelah Abu Nawas tiba di istana, Baginda Raja langsung mengajaknya duduk di sampingnya. "Begini Abu Nawas, kemarin saya mendengar ceramah seorang ulama tentang alam barzah. Ia juga bercerita tentang keindahan surga dan segala perhiasannya. Dan yang paling menyita perhatianku adalah mahkota surga yang terbuat dari cahaya." Dalam hati Abu Nawas berkata, "Pasti akan ada permintaan yang aneh-aneh lagi nih dari Baginda." Dan ternyata dugaan Abu Nawas benar. Ia disuruh pergi ke surga mengambilkan mahkota untuk Baginda. "Apakah engkau sanggup Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. "Saya sanggup Baginda yang mulia, tapi ada syaratnya," tukas Abu Nawas. "Sebutkan syarat itu," kata Baginda Raja. "Saya minta Baginda menyediakan pintunya supaya saya bisa masuk ke dalam surga." "Pintu apa itu?" tanya Baginda belum mengerti. "Pintu alam akhirat Baginda yang mulia," jawab Abu Nawas. "Apa itu?" tanya Baginda ingin tahu.
Pintu alam akhirat yaitu kiamat Paduka yang mulia. Masing-masing alam mempunyai pintu. Pintu alam dunia adalah rahim ibu. Pintu alam barzah adalah kematian. Dan pintu alam akhirat adalah kiamat. Surga berada di alam akhirat. Bila baginda masih tetap menghendaki saya mengambilkan mahkota di surga, maka Paduka harus membuat dunia menjadi kiamat terlebih dahulu. Mendengar penjelasan Abu Nawas, Baginda Raja pun terdiam. Di sela-sela kebingungan Baginda Raja, Abu Nawas bertanya lagi, "Masihkah Baginda menginginkan mahkota dari surga?" Baginda Raja tidak menjawabnya. Beliau hanya diam 1000 bahasa. Sejenak kemudian, Abu Nawas mohon diri dan pergi dari hadapan sang raja. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.